Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada dari FK UIN 2020 dengan NIM terakhir 010. Di sini saya akan mendemonstrasikan KKD mengenai pemberian terapi oksigen kepada pasien. Langkah selanjutnya saya akan memperkenalkan diri kepada pasien, memberikan informasi mengenai pemberian terapi oksigen ini kepada pasien, dan juga meminta izin kepada pasien. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Dok. Ya Bapak, perkenalkan Pak, nama saya Kotrunada. Saya sebagai dokter muda di bawah bimbingan Dokter Erika yang berjaga di malam hari ini ya Pak. Iya, Dok. Boleh saya tahu Bapak nama Bapak beserta usia Bapak? Nama saya Budi, Dok. 50 tahun. Pak Budi 50 tahun ya Pak. Iya, Dok. Iya baik Pak Budi, jadi pada kali ini itu akan dilakukan pemberian terapi oksigen ya Pak. Iya, Dok. Dengan tujuan karena kekurangan oksigen pada tubuh Bapak bisa dilihat dari jari tangan Bapak itu tampak kebiruan. Nanti setelah diberi oksigen mungkin terdapat perubahan ya Pak ya, seperti itu. Iya, Dok. Apakah Bapak bersedia Pak? Iya, Dok. Ya baik Pak. Sebelumnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Setelah sudah menggunakan sarung tangan, selanjutnya saya akan memastikan apakah pasien dalam posisi duduk yang nyaman atau tidak. Apakah Bapak dalam posisi yang nyaman, Pak? Iya, Dok. Iya, baik ya, Pak. Jadi setelah pasien dalam posisi yang nyaman, selanjutnya di sini sudah terdapat tabung oksigen, di mana tabung oksigen itu terbagi menjadi dua, ada oksigen sentral dan juga ada oksigen silinder. Nah, pada kali ini itu saya akan menggunakan tabung oksigen silinder. Sementara kalau pada tabung sentral itu biasa terdapat di rumah sakit yang sudah terdapat di atas bednya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau untuk tabung sentral itu tinggal dihubungkan ke unit dan dipastikan apakah terdapat kebocoran atau tidak dengan cara mengecek apakah ada suara yang keluar atau tidak, seperti itu. Dan untuk memastikan apakah flow-nya itu terhubung dengan baik itu dengan cara memutar ke arah on, selanjutnya setelah itu baru off-kan kembali. Nah, kalau untuk pada tabung silinder ini, untuk mengecek isi oksigen itu dengan cara memutar tabung penutup oksigen ke arah yang berlawanan jarum jam dan sambil melihat tekanan pada oksigen ini. Nah, selanjutnya saya akan, maaf ya Pak, saya akan membuka ke arah yang berlawanan jarum jam. Ya, selanjutnya bisa kita pastikan apakah botol humidifier ini sudah terisi menggunakan air steril dan sampai pada batas yang telah tertera pada botol. Dan di sini sudah saya isikan botol humidifier ini menggunakan air steril sesuai dengan batas yang tertera pada botol. Nah, selanjutnya saya pastikan bahwa botol humidifier ini sudah terhubung ke tabung oksigen dan juga botol humidifier sudah terhubung ke flow meter. Dan nanti flow meter ini akan digunakan untuk mengukur volume oksigen yang akan dibutuhkan oleh pasien. Minimal itu 1 liter per menit dan maksimal 15 liter per menit. Jadi nanti ketika saya akan memutar flow meter ini, nanti itu akan keluar bola di mana bola tersebut itu harus tepat posisinya itu di atas garis yang sudah berada pada liter per menit. Misalnya saya ingin menginginkan pada pasien itu saya akan berikan 1 liter per menit, berarti bola tersebut itu sudah harus berada di atas garis 1 liter per menit, seperti itu. Selanjutnya saya akan memutarkan flow meter ini.
Ketika sudah berada di atas 1 liter per menit, baik selanjutnya itu setelah itu jadi pada terapi oksigen ini itu bisa diberi menggunakan 4 cara. Yang pertama itu menggunakan nasal kanul atau nasal prong. Nah, nasal kanul itu dihubungkan ke flow meter. Setelah dihubungkan, saya akan mengecek apakah terdapat aliran oksigen menggunakan punggung tangan. Setelah dirasa sudah terdapat aliran oksigen, baru kita akan memasangkan selang nasal kanul ini ke telinga pasien dan dikencangkan pada dagu pasien. Saya izin memakai nasal kanul ini apa ya? Iya dok. Taruh dipasangkan selangnya itu di telinga pasien, dan juga nanti kita kencangkan ini di dagu pasien. Ya, setelah itu dan juga kita pastikan bahwa kita sudah memasangkan selangnya itu di 2 cuping hidung pasien. Nah, setelah dipasangkan, kita copot kembali dan pada nasal kanul ini mengatur flow oksigennya itu maksimal sampai 5 liter per menit seperti itu. Bisa dilihat juga pada gambar. Ini itu untuk dimasukkan nanti kepada 2 cuping hidung pasien yang dipasangkan. Nanti pada nomor 3 ini itu disambungkan ke flow meter sini, dan setelah itu nanti ini dipasangkan ke telinga pasien, cuping hidung, dan nanti dikencangkan menggunakan dagu seperti itu. Dan maksimal flow oksigen itu 5 liter per menit pada nasal kanul. Nah, yang kedua itu pemberian terapi oksigen, yaitu dengan menggunakan simple mask, di mana pada menggunakan simple mask itu juga dihubungkan ke flow meter. Selanjutnya kita memastikan bahwa masker tersebut itu setelah kita pasangkan itu menutup hidung dan mulut. Pastikan juga tidak terdapat kebocoran. Nah, kalau untuk pada simple mask ini itu maksimal flow oksigennya itu 6 liter per menit. Ini merupakan simple masknya. Setelah sudah disambungkan ke flow meternya, saya akan memakaikannya kepada pasien. Saya izin memakaikannya apa ya? Ya, setelah sudah dipasang, baru kita copot lagi. Selanjutnya yaitu pada ketiga itu ini itu pada NRM, yaitu NRM itu yang ketiga itu pemberian terapi oksigen itu dengan NRM, di mana NRM itu merupakan non-replicating mask, dan itu kita sama-sama juga NRM ini dihubungkan ke flow meter. Selanjutnya setelah dihubungkan, kita pastikan, mohon maaf tadi gambar terbalik, saya pastikan bahwa ini kantung reservoirnya itu sudah terisi secara penuh dengan cara menutup one way valve atau katup satu arah. Setelah kantung reservoir terisi secara penuh, selanjutnya saya akan mengatur volume oksigen yang akan dibutuhkan oleh pasien. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa maskernya ini itu sudah terpasang pada muka pasien itu, sehingga menutupi bagian mulut dan hidung pasien, dan pastikan tidak terdapat kebocoran. Dan juga saya akan memastikan bahwa one way valve-nya ini dia itu membuka pada saat inspirasi dan juga ekspirasi sesuai dengan irama nafas pasien. Dan juga saya akan memastikan bahwa valve-nya ini yang terdapat pada kanan dan kiri maskernya itu bergerak pada saat inspirasi dan juga ekspirasi sesuai dengan irama nafas pasien. Nah, untuk pada NRM ini, dia itu flow oksigen itu maksimal 10 liter per menit. Nah, selanjutnya itu pada pemberian keempat itu yaitu terdapat yaitu RM, replicating mask, di mana pada replicating mask itu juga sama dihubungkan ke flow meter. Selanjutnya setelah dihubungkan ke flow meter, saya akan mengisi kantung reservoir ini secara penuh. Setelah terisi secara penuh, saya akan memastikan bahwa masker itu sudah dipasangkan ke muka pasien, ke bagian wajah pasien, sehingga menutupi bagian hidung dan juga mulut pada pasien. Dan setelah itu pastikan tidak dapat kebocoran, dan juga pada mengatur flow oksigen itu maksimal 10 liter per menit. Nah, perbedaan antara NRM dan RM itu
pada non-vibrating mask itu dia itu udara pada saat inspirasi dan juga udara ekspirasi itu dia tuh terpisah, dia tercampur seperti itu. Dan juga fraksi oksigen itu pada NRM itu 100%, sementara kalau untuk rebreathing mask itu antara udara pada saat inspirasi dan ekspirasi itu sebagian tercampur, dan juga makanya fraksi oksigennya itu 80% seperti itu. Dan selanjutnya ketika semuanya sudah dipasangkan kepada pasien, selanjutnya saya akan melihat apakah terdapat perubahan atau tidak pada pasien setelah diberikan oksigen. Bapak silakan, saya bisa lihat jarinya Bapak. Nah, alhamdulillah ternyata setelah diberikan oksigen pada pasien tampak perubahan. Yang awalnya pasien itu kekurangan oksigen dalam tubuhnya karena terdapat tanda-tanda ciri-ciri itu cyanosis, itu dimana jari-jari kebiruan. Tapi alhamdulillah setelah diberi oksigen sudah tidak ada tanda-tanda seperti itu ya Pak ya? Iya dong. Ya, nah selanjutnya setelah selesai sudah semuanya, saya akan memastikan bahwa alat-alat sudah rapi setelah digunakan. Saya akan rapikan kembali, saya akan tutup, saya akan matikan terlebih dahulu. Ya, setelah itu saya tutup, kasih oksigennya. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan menuliskan data Bapak ya Pak ya, data medik Bapak ya Pak ya. Saya izin menuliskan ya Pak. Setelah saya menuliskan data pasien di rekam medik pasien, selanjutnya saya akan memastikan bahwa pada saat tadi pemberian NRM dan RM itu menggunakan oximeter, di mana oximeter itu berfungsi untuk mensaturasi oksigen pada pasien. Dan juga perhatikan pada saat pemberian masker itu, simpel mask itu, bahwa pasien tidak mengalami aspirasi atau muntah. Dan juga kita akan perhatikan penggunaan terapi oksigen dengan cara mensaturasi oksigennya untuk penggunaan terapi oksigen selanjutnya. Dan kita juga pastikan bahwa pada pasien tidak terdapat gagal napas, depresi napas, dan juga ya seperti itu, gagal napas dan juga depresi napas seperti itu. Nah, selanjutnya saya terakhir akan mengucapkan terima kasih kepada pasien karena sudah mau diberikan pemberian terapi oksigen ini. Bapak, terima kasih banyak ya Pak sudah bersedia untuk diberikan terapi oksigen ini ya Pak. Iya, sama-sama dong. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.